Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 kemarin pembahasan tentang hidayah dan taufik. Itu sedang membahas tentang la haula wala quwata illa billah dan fa'ajabtuhu. Jadi ini masih dalam muqaddimah kitab. Kemarin udah dibahas, kitab ini dikarang, disusun karena ada permintaan dari saudara-saudara, dari saudaranya musonib, dari pengarang kitab, dari jamaahnya, dari santrinya, dari saudaranya gitu maksudnya. Jadi pengen dibuatkan sebuah kitab gitu. Maka kata musonib, ajabtuhu, aku penuhi permintaannya. Jadi dipenuhi. Ya, nanti akan aku susunkan, aku buatkan sebuah kitab tentang tauhid. Nah, kemudian kata musonib, fakultu wabillahi at-taufiq gitu ya. Musonib berdoa kepada Allah, minta taufik gitu, agar Allah memberikan taufik gitu. Taufik itu apa? Nah, kemarin itu ya kita bahas ya. Ada taufik, ada hidayah, ada taufik. Itu nomor 3 itu ya penjelasannya. Yang disebut taufik adalah holku qudratu ta'ah, diciptakannya kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah. Jadi taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan taat, untuk melaksanakan ibadah. Ini kita nih sekarang ngaji, kita nih mampu nih ngaji, sekarang bisa ngaji, sekarang kita di sini nih saat ini. Ini kemampuan ngaji yang memberinya adalah Allah, gitu ya. Jadi jangan diaku-aku ini teh kemampuan diri, jangan. Nggak boleh ya. Kalau kita ngaku bahwa kita ngaji bisa karena diri kita, bisa karena kemampuan kita, namanya ujub. Kemarin ya. Namanya ujub. Hati-hati. Karena pada dasarnya manusia itu la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya dan tidak punya kekuatan kecuali kalau ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah itu namanya taufik. Nah, gitu. Makanya kita minta selalu kepada Allah agar diberikan taufik, kekuatan untuk ibadah. Bisa sholat, bisa nutup aurat, bisa puasa, istri bisa bakti ke suami, suami bisa nyari nafkah buat istri dan keluarga. Itu kan semua ibadah, itu kan semua adalah taat. Nah, kemampuan itu namanya taufik gitu. Jadi kita minta ke Allah supaya selalu diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk ibadah. Nah, musonib juga sama. Akan aku penuhi permintaanmu, akan aku buatkan sebuah kitab tentang tauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan aku kemampuan, memberikan taufik dan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan aku kemampuan untuk menyusun kitab gitu ya, taufik. Kemudian kebalikan dari taufik hijlan itu ya, hijlanun. Jadi kebalikan ya, sebaliknya dari taufik adalah hijlan. Apa hijlan? Diciptakan kemampuan untuk mengerjakan maksiat. Nauzubillah ya. Jadi manusia itu terbagi dua. Ada yang dikasih taufik, ada yang dikasih hijlan. Gitu ya. Nauzubillah. Jangan sampai kita diberikan hijlan. Ini mulut dipakai tadarus Quran mah berat banget. Gitu ya. Berarti kan tidak dikasih taufik berarti ya, nauzubillah ya. Tapi kalau ngomongin orang ya Allah, 2 jam juga enteng banget gitu ya. Itu berarti kan kita dikasih hijlan ya, dikasih kekuatan buat maksiat. Dipakai ibadah mah nggak dikasih kekuatan, nauzubillah ya. Kayaknya selalu kita berdoa mudah-mudahan kita mah selalu diberikan taufik, jangan dikasih hijlan, jangan. Kayak kesini nih, alhamdulillah badan sehat, Allah kasih kemampuan ngaji, ini taufik. Jangan sampai badan kita sehat dipakainya malah maksiat, nauzubillah gitu ya. Itu perbedaan taufik dengan hijlan gitu ya. Jangan sampai kita diberikan hijlan sama Allah. Pokoknya untuk maksiat mah susahin, gagalin. Nah, kita minta yang gitu sama Allah ya.
Jangan dikasih kemampuan untuk maksiat ya Allah. Tapi kalau untuk ibadah mudahkan, ringankan. Nah, gitu kita mintanya. Namanya taufik. Kemudian adapun yang disebut dengan hidayah, kan ada hidayah, ada taufik ya. Kalau hidayah apa? Petunjuk dari Allah untuk beriman dan melaksanakan ibadah. Jadi kalau hidayah mah petunjuk untuk melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi kalau hidayah mah petunjuk untuk melakukan kebaikan. Petunjuknya ya, hidayah namanya. Ya Allah, ntar malam mau sholat tahajud Nah, berarti kita dapat hidayah. Ada hidayah petunjuk ke dalam hati kita untuk melakukan kebaikan gitu. Ntar pulang ngaji mau masak buat suami, nah itu hidayah berarti ya. Berarti kan mau berbakti kepada suami. Pulang ngaji mau silaturahmi ke rumah saudara udah lama, nah, itu hidayah namanya itu. Petunjuk kepada kebaikan. Begitu udah dapat petunjuk terus terlaksana. Nah, terlaksananya disebut taufik. Jadi petunjuknya namanya hidayah, kalau sampai dilaksanain namanya taufik. Makanya kita mintanya dua, ya dikasih hidayah, ya dikasih taufik. Karena kadang ada hidayahnya mah dikasih, taufiknya kagak. Ada yang begitu. Ntar malam pengen tahajud udah lama saya kagak tahajud, pengen tahajud boro-boro tahajud, subuhnya juga kesiangan. Nah, ada yang begitu ya. Berarti dia cuma dikasih hidayah, kagak dikasih taufik. Nauzubillah ya. Ya tapi lumayan ya, ada hidayah lumayan gitu ya. Yang parah hidayah kagak, taufik kagak, itu repot gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, enggak dikasih hidayah tapi dikasih taufik, ada juga. Nah ini yang lebih bagus mungkin ya. Daripada dikasih hidayah kagak dikasih taufik ya, mendingan dikasih taufik kagak dikasih hidayah. Ada yang begitu ada. Enggak dikasih hidayah tapi dia dikasih taufik. Enggak sengaja dia tuh jalan dari sono tuh jalan. Niatnya mau nyari mie ayam, sebetulnya nyari mie ayam gitu ya. Jalan dia ke sono. Pas di sini ada yang manggil. Bu, mana? Sini ngaji. Kepaksa dia ngaji akhirnya. Ikut aja sama kita, kagak ada niatan mau ngaji, kagak mau nyari mie ayam. Nah, itu berarti dia dikasih taufik. Walaupun tidak ada hidayah. Lebih baik begitu ya, daripada dikasih hidayah kagak dikasih taufik. Dari rumah niat mau ngaji, ngeliat tukang mie ayam kagak jadi ngajinya ya, malah makan mie ayam ya, kagak ngaji. Ada yang begitu, berarti dia dikasih hidayah kagak dikasih taufik ya. Yang bagus mah dua-duanya, ya hidayah ya taufik gitu ya. Kalau kebalikan hidayah idlal itu ya. Kebalikan dari hidayah itu idlalun. Apa idlal? Pembekuan iman, kehilangan petunjuk untuk ibadah atau sesat. Jadi kalau hidayah mah petunjuk, kalau idlal mah kesesatan. Nauzubillah ya. Jadi orang itu ada dua, ada yang dikasih petunjuk, ada yang disebut dikasih kesesatan. Makanya dalam Al-Fatihah kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan gitu ya. Artinya apa itu? Ghairil maghdubi. Pertamanya gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelumnya ihdinas siratal, sebelumnya begitu ya ayatnya di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus, yang benar, yang diridhoi. Kan itu ya. Itu kan dalam Fatihah setiap sholat kita minta begitu ya sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada jalanmu yang lurus, yang kau ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu yang mana? Kan begitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang mendapat jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat.
Jadi yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. An'amta alaihim, orang yang engkau berikan nikmat jalan yang lurus. Siapa mereka? Ada 4. Nah ini ya, supaya nanti baca Fatihahnya juga lebih dijiwai ya, kalau udah tahu maknanya ya. Yang dikasih nikmat sama Allah itu ada 4 golongan. An'amta alaihim itu ada 4 golongan. Kalau bulan puasa habis taraweh kita baca doa kamilin. Ada kalimat itu tuh di doa kamilin itu, minas siddiqin wasyuhada wassolihin wahasuna ulaika rofiko gitu ya. Jadi yang dikasih nikmat itu ada 4 golongan. Anbiya mursalin, para nabi, para rasul. Kemudian siddiqin para sahabat. Berarti ya minas siddiqin, anbiya, mursalin, siddiqin, solihin. Yang keempat adalah para solihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ya, insya Allah kita bisa jadi orang-orang soleh, ya. Jadi satu mursalin, para rasul. Yang kedua anbiya, para nabi. Yang ketiga siddiqin, para sahabat. Yang keempat solihin, orang-orang soleh. Itulah yang telah Allah berikan nikmat. Jadi 4 golongan itu. Kita pengen kayak para nabi, para rasul, para sahabat, para solihin. Kita pengen begitu. Berikanlah kenikmatan yang kau berikan kepada 4 golongan kepada kami ya Allah. Gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita tergolong 2 golongan, maghdubi dan dolin. Jangan sampai kita tergolong itu ya. Maghdub orang yang dibenci, kalau dolin orang yang disesatkan. Jadi kalau maghdubi mah yang Allah benci, kalau dolin mah orang-orang yang disesatkan. Nauzubillah. Kita nggak mau menjadi golongan orang-orang tersesat. Siapa itu? Yang 2, Yahudi dan Nasrani. Itu maghdubi dan dolin isinya Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita digolongkan kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani. Nauzubillah. Ya. Itu kebalikan dari hidayah idlah. Terus di bawah, yajibu ala kulli mukallafin. Nah ini ibu-ibu kita mulai nih. Jadi mukadimahnya udah beres. Nah kita mulai nih tahapan awal dari kitab ini. Apa kata musonif? Wajib kepada seluruh orang yang mukallaf. Nah pelajaran pertama ini ya buat kita. Hukumnya wajib kepada orang yang mukallaf. Wajib itu apa? Penjelasannya itu di bawah. Wajib menurut fikih bareng. Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Artinya sesuatu yang Allah janjikan pahala bagi yang mengerjakannya, Allah mengancam kepada orang yang meninggalkan dengan siksaan. Jadi yang disebut wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu namanya wajib. Dalam fikih hukum itu ada berapa? Dalam ilmu fikih ada berapa hukum? 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah dulu, mubah, 4 makruh, 5 haram. Nah, itu hukum dalam fikih 5 ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Udah 5. Hukum menurut fikih ada 5. 1 wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu namanya wajib. Kayak apa contohnya?
sholat 5 waktu, ngaji, nah itu puasa Ramadan wajib banyak. Kalau sunat dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan awas, ini udah, jangan salah nih, jangan salah lagi. Sunat dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan awas. Ini udah disampaikan ini, tapi udah lama, lupa ya. Jangan begini, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Begitu kan sunat begitu ya? Jangan begitu, jangan. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Jangan begitu, artinya jangan. Kalau begitu jadi disepelekan. Duha sunat. Kalau dikerjain duha dapat pahala, kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Kan jadi begitu ya. Nah, kalau wajib kan beda tadi ya. Kalau wajib kan ekstrim, dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Makanya kita takut tinggalin sholat, takut gitu ya. Sholat 5 waktu. Tapi kalau tahajud sunat. Emang sunat apa? Dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Nah, ini gara-gara salah ngartiin ya. Jangan begitu. Sunat ulang, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala, gitu ya kan? Adil kan? Kalau dikerjain dapat pahala, berarti sebaliknya kalau ditinggalkan tidak dapat pahala. Jangan tidak apa-apa, jangan. Supaya kalau begitu mah iya ya, rugi kalau nggak duha, nggak dapat pahala. Nah jadi begitu kan ya. Jadi mindsetnya jadi biar berubah gara-gara omongannya bener. Tapi kalau tadi omongannya kayak tadi maka jadi disepelekan. Dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nggak tahajud mah, nggak Senin Kemis nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa jadinya deh, nggak ada rasa rugi. Tapi kalau kayak tadi mah dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak dapat pahala. Iya rugi ya. Kalau nggak Senin Kemis nggak dapat pahala. Nah gitu ya. Jadi sunat itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Ketiga, mubah. Kalau mubah gimana? Dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ditinggalkan juga nggak dapat pahala, nggak dapat, itu mubah gitu kan ya? Dikerjain nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ditinggalin juga sama, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Namanya barang mubah. Kayak apa contohnya? Mandi, makan. Tapi kalau niatin ibadah mah jadi pahala. Nah, kalau diniatin mah beda lagi ya. Ini hukum asalnya dulu ya, ketahui ya. Mandi mubah, makan mubah. Mau mandi, mau nggak mandi, nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada. Ibu-ibu nggak mandi setahun, nggak ada dosa, nggak ada hisaban. Dulu kamu di dunia kagak mandi setahun, nggak ada. Mau mandi, mau kagak mandi, nggak ada urusan ya, karena mubah ya. Cuman kasihan aja orang lain. Nah makanya biar jadi ibadah, niatin ketika mandi, paling gak niatnya supaya kuat ibadah, supaya seger ibadah, supaya nggak ngeganggu hidung orang kan gitu ya, supaya suami betah. Nah, niatin begitu mandinya ya, biar mandinya jadi nilai ibadah. Niatin. Tapi kalau kagak niatin mah jubar, nggak ada pahalanya. Walaupun seger, walaupun wangi, nggak ada pahalanya. Tapi niatin ya, begitu mandi. Tapi kalau di kamar mandi mah di hati ya, jangan di mulut niatinnya, karena di kamar mandi. Bismillahnya di hati, niatin di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mandi supaya kuat ibadah, supaya seger. Yang panjang aja nggak apa-apa, kayak niat sholat. Saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum fardu. Kan panjang ya niatnya ya. Semakin panjang pahalanya juga semakin banyak. Niat ya, sebetulnya niat begini gak bisa. Saya niat mandi karena Allah, cukup, segitu gak cukup, udah jadi ibadah. Tapi pahalanya segitu doang. Tapi kalau dipanjangin mah pahalanya jadi banyak. Saya niat mandi supaya segar, supaya kuat ibadah, supaya mengganggu hidung orang, supaya suami, biar panjang aja udah, pahalanya banyak gitu. Iya kata ibu-ibu, mau kapan beresnya mandi? Niatnya kepanjangan. Udah yang simpel aja dah, saya niat mandi supaya kuat ibadah, gitu ya. Udah jubar.
maka mandinya dapat pahala gitu. Tidur ge mubah. Mau tidur mau begadang enggak ada urusan. Mubah, enggak ada hukumnya tidur mah ya. Arti enggak ada hukum tuh mau tidur enggak dapat pahala, kagak tidur juga kagak dosa. Enggak. Cuman kalau diniatin buat ibadah jadi pahala. Ya Allah, saya tidur supaya nanti kuat tahajud misalnya, supaya subuhnya enggak kesiangan, supaya besok kerjanya enggak lemes. Nah, maka tidurnya jadi ibadah gitu. Atau ya Allah, saya tidur biar badan saya sehat. Nah, itu juga ibadah karena menjaga kesehatan wajib. Ya, itu juga ibadah. Olahraga mubah, banyak dah yang mubah ya. 4 makruh. Yang keempat makruh. Kalau makruh mah dikerjakan nggak dapat pahala ya. Makruh apa? Kalau dikerjakan Nggak dapat pahala. Makruh ya. Nggak dosa memang, nggak ada pahala juga memang. Tapi makruh itu apa? Karohah, dibenci. Jadi karohah itu artinya makruh itu dibenci. Kalau dikerjakan dibenci nah gitu makruh itu ya, nggak dosa nggak ada pahala juga nggak, tapi dibenci Allah, makruh. Kalau ditinggalkan berarti kayak sunat, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Sebaliknya ya. Nah kalau makruh dikerjakan dibenci Allah, kalau ditinggalkan kebalikan dibenci, perlawanan dibenci. Dicintai berarti ya. Ya, disayang dicintai berarti ya. Benci. Nah, berarti kalau ditinggalkan dicintai Allah. Nah, gitu makruh ya. Dikerjakan dibenci Allah, kalau ditinggalkan dicintai, disukai Allah. Kayak apa contohnya? Kesukaan mama. Makan jengkol, kesukaan saya itu ya, sama makan ngerokok, sama makan pete, bawang merah, bawang putih yang bau-bau, itu Allah nggak suka gitu ya, benci gitu. Tapi enak, gimana ya? Ya paling nggak habis makan jengkol, makan pete, ikat gigi gitu ya. Habis ngerokok ya bersih dulu, jangan nyatu sama yang kali ngerokok kan bau banget ya, habis ngerokok itu kecium gitu ya. Itu yang makruh kayak gitu, bawang merah, apalagi perempuan lah ya, aduh gitu ya. Jadi harus bisa banget menghindari dah sebetulnya kalau perempuan ya, bawang. Jadi keketek kan itu jatuhnya ya. Orang yang suka makan bawang merah, bawang putih, keteknya mantap gitu ya, mantap. Kalau yang makan jengkol sama pete, kencingnya mantap gitu ya. Ya Allah, kita kalau ke toilet ya bau begituan kan orang keganggu banget ya. Nah itu yang bikin Allah nggak suka tuh. Apalagi kalau suami ibu mau jumatan, tolong dijaga ya itu ya. Suami-suami yang mau jumatan tolong dijaga. Soalnya jumatan itu kan jam 12 siang. Aduh, lagi panas-panasnya ya. Jangan sampai orang jumatan di sampingnya, waduh wangi banget gitu maksudnya ya. Keteknya ambreng-ambrengan, mulutnya semerbak mewangi kan itu ya. Tolong ini para istri, suami anaknya atau siapapun yang mau ke masjid jumatan diperhatikan gitu. Pak, mandi dulu Pak, nyikat gigi jangan lupa, beres mandi reksona, udah reksona pakai minyak Pak. Nah gitu, karena mau siang, mau panas, mau di masjid banyak orang berkeringat. Kalau sampai ada bau sedikit pun kan mengganggu orang mau sholat, jadi ngedumel hatinya ya. Aduh ini bau amat orang di pinggir saya ya. Ya. Jadi boro-boro busuk malah ngedumel. Itu makruh tuh yang kayak begitu dah. Salah satunya. Nanti banyak lagi makruh itu ya. Salah satunya makan yang panas makruh. Allah nggak suka itu. Minum yang panas nggak boleh. Ketika panas makruh juga ditiup, nggak boleh juga ditiupin. Kopi panas, susu panas ditiupin. Nggak boleh, makruh. Udah biarkan aja seademnya dulu. Kalau nasi mah jangan dari Magicom langsung dimakan gitu, panas-panas begitu ya, jangan. Kemarin kata Ustaz Maulana gimana katanya? Taruh dari Magicom taruh di bakul. Dari Magicom ke bakul baru ke piring gitu ya. Ya kita banyaknya dari Magicom ke piring. Kagak punya tabungan kata Ustaz Maulana kalau begitu ya. Itu masih mending, yang parah lagi dari Magicom ke mulut katanya. Waduh, itu mah ya bakal boros itu mah ini ya apa namanya? Kayak begitu mah disebutnya
Naon cek orang Sunda mah? Naon ya? Jadi sebuah asoy apa gitu namanya ya? Mana mah eta? Sebaran. Jadi ilmunya mah nggak ada gitu, nanti nggak ada ya. Kayak filosofi gitu ya, filosofi orang yang kaya begitu ya, orang yang hemat begitu. Filosofinya adalah orang yang tidak pernah makan dari magicom langsung ke piring gitu ya. Jadi ada filosofinya, kenapa sih harus ke bakul dulu gitu. Pamali kali ya. Kayak pamali begitu ya. Ya kayak pamali lah gitu ya. Jadi ada filosofinya gitu. Jadi kalau dapat duit teh, ya jangan langsung dihabisin gitu ya. Ada yang harus disimpan, dibagi dulu, kemana dulu gitu. Jangan semuanya habis gitu ya. Dari magicom langsung ke piring kan, nggak ada transitnya dulu rezeki teh gitu. Jadi nggak ada yang bisa gitu. Jadi filosofinya aja lah gitu ya. Nggak ada ilmunya sebetulnya, itu nggak ada ilmunya, nggak ada keterangannya, maksudnya nggak ada dalilnya, nggak ada. Hanya etika, filosofi tadi pamali, supaya ulah pamali, supaya kayak jangan duduk di depan pintu, jangan duduk di atas meja kan gitu ya. Nah itu ada filosofinya pamali teh gitu kan ya. Mungkin nonton jodoh, mungkin kan gitu ya. Anak perawan kalau nyapu harus beres, kalau beres nanti salakina brewokan kan gitu ya gitu. Iya ada filosofi kayak begitu dah gitu ya. Ada filosofi kayak gitu. Jadi termasuk yang disebut makruh kalau kita makan panas-panas, nggak boleh minum panas-panas, makruh. Termasuk juga makruh ketika panas ditiupin pakai mulut, makruh. Jadi pakai kipas ya, diangin, diakel lah gitu, diakel, diangin. Udah dingin baru makan gitu. Itu termasuk hal-hal yang makruh banyak, Kemudian lagi yang terakhir haram. Hukum yang kelima dalam fikih haram. Kalau haram mah kebalikan wajib. Dikerjain dapat dosa. Kalau wajib dikerjain dapat pahala. Kalau haram dikerjain malah dosa. Ditinggalin malah dapat pahala. Yang haram dikerjain dapat dosa, ditinggalin malah dapat pahala. Nah, ini kira-kira nih ibu-ibu sekarang lagi melakukan apa sekarang menurut hukum fikih kita? Wajib, sunat, mubah, makruh, apa haram saat ini? Wajib berarti ini ya. Kita lagi ngaji, berarti kita lagi mengerjakan hukum wajib. Ya, hukum wajib berarti ini ya. Nah, nanti beres dari ngaji, kita bubar pulang, kita mau ngerjain apa? Wajib, sunat, mubah, makruh, apa haram? Kayaknya mah mubah. Kan pulang. Kan yang bagusnya tiga, wajib, sunat, mubah, itu yang bagus ya. Kalau yang jelek dua, makruh sama haram. Yang tiga kerjain, yang dua tinggalin, kan gitu ya. Hukum 5 yang harus dilakukan 3, wajib, sunat, mubah, yang harus ditinggalin 2, makruh dan haram. Itu yang disebut esensi, kesimpulan, inti dari takwa, kan gitu ya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, kan begitu ya. Takwa itu kan begitu. Hidup kita teh jangan lepas dari takwa. Takwa itu kalau enggak melaksanakan perintah Allah, kalau enggak meninggalkan larangan Allah. Perintah Allah isinya berapa tadi? 3. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Itu perintah Allah berarti ya. Kalau yang larangan Allah isinya berapa? 2. Yang makruh, haram. Nah, udah begitu aja kan hidup kita ya. Laksanakan yang 3, tinggalkan yang 2, kan begitu ya. Nah, terus tentang takwa kemarin, lebih baik melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya kemarin? Kemarin udah. Dan mudah-mudahan lupa lagi lah. Ya, tentang takwa itu kan ada 2 komponen. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan
Allah. Kalau boleh dipilih, kita hidup mendingan melaksanakan perintah Allah apa meninggalkan larangan Allah? Kalau boleh pilih. Kalau boleh pilih, kalau bagusnya mah dua-duanya, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kan berat buat kita mah ya. Milih aja lah, milih kita mah. Mau ngerjain perintah Allah apa mau ninggalin larangan Allah? Melaksanakan perintah Allah. Nggak ada yang ingat pisan kan ini ya? Udah disampaikan lupa. Kita ulang lagi berarti. Imam Ghazali mengumpamakannya kayak orang berobat. Orang sakit pengen sembuh, berobat. Umpama takwa itu begitu kata Imam Ghazali. Ini supaya jangan salah ya. Kita kan pengen jadi orang yang bertakwa. Karena surga kagak nerima orang yang tidak bertakwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga hanya disiapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah bagi orang yang takwa. Besok kita puasa Ramadan, sebentar lagi. Emang puasa Ramadan supaya jadi apa kita? Allah nyuruh kita puasa Ramadan supaya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu puasa. Dengan puasa supaya kamu takwa. Ujung-ujungnya pasti kita tuh dibuat sama Allah biar jadi orang takwa. Karena nanti surga juga hanya nerima orang yang bertakwa. Hanya masalahnya kita takwanya ngerti apa kagak. Gitu kan ya. Pengen jadi orang takwa tapi takwanya belum paham, kan bahaya. Ya, jangan sampai sekarang kita belum jadi orang yang takwa, takutnya kan gitu ya. Maka penting memahami tentang takwa. Pertama tadi, takwa itu dua komponen, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kedua poinnya, kalau boleh milih harus diprioritaskan. Kalau boleh diutamakan, kalau harus didahulukan, lebih dulu melaksanakan perintah Allah apa lebih dulu ninggalin perintah Allah, kan gitu ya. Ini kalau lagi bertabrakan lah misalnya ya, kita harus ngeduluin yang mana dalam takwa. Imam Ghazali ngasih perumpamaan kayak orang sakit pengen sehat. Kalau orang sakit pengen sehat, yang harus dilakukan berapa hal? Orang sakit pengen sehat, yang harus dilakukan ada berapa hal? Ibu-ibu kalau sakit pengen sehat ngapain? Berobat, ya berobat minum obat maksudnya ya. Yang kedua, berobat minum obat gitu ya. Berdoa ya, berdoa mudah lah itu mah pasti. Berobat, yang kedua mantan. Iya kan? Dokter begitu kan ngasih ininya pesannya sama kita, obatnya diminum sehari 3 kali. Kalau udah nggak puyeng yang ini nggak usah diminum, tapi antibiotik mau dihabiskan. Biasanya begitu tuh. Itu perintah. Berarti perintah kan, perintah dokter supaya kita sehat. Nah biasanya dia ngasih larangan. Ibu diabetes, berhenti ya minum teh manisnya, kurangin ya gulanya, gitu kalau buat yang diabetes. Ibu darah tinggi, stop ya. Darah tinggi apa? Pantangannya apa darah tinggi? Yang punya darah tinggi apa? Daging. Yang darah tinggi ya. Ibu ini punya encok. Apa yang kagak boleh? Ijo-ijoan ya. Itu kan pantangannya ya. Saya kasih. Itu kan pantangannya, berarti larangan ya. Jadi dokter ngasih dua kan, ada perintah minum obat, ada larangan pantangannya. Nah, kalau ibu pengen sehat, kalau boleh milih, mending minum obatnya apa ninggalin pantangannya? Ninggalin pantangannya. Ya terserah ibu yang mau sehat ini mah. Dokter ngasih tahu doang ya. Ibu pengen sehat, iya ini obatnya, ini pantangannya. Nanti sampai di rumah yang akan ibu laksanakan untuk meraih sehat, apakah minum obatnya apa ninggalin pantangannya? Minum obatnya ninggalin pantangannya. Ya dua-duanya pasti, dua-duanya keren. Tapi kalau kagak bisa mending yang mana? Biasanya minum obat matang aja. Mantang, mendingan mantang. Kalau dua-duanya keren. Sekarang kita banding-banding.
obat diminum, pantangannya dilanggar, sembuh nggak? Nggak. Banyaknya gitu. Ya, ini perbandingannya. Obat diminum, pantangannya dilanggar. Ama pantangannya ditaati, ditinggalin. Obat kagak diminum. Mending mana? Sama aja. Yang satu, yang keren mah obat diminum, pantangannya juga dijaga, itu hebat. Perintah Allah dikerjain, larangannya juga ditinggalkan, itu mah keren, itu mah ya. Tapi kalau nggak sanggup, nah kan gitu ya. Kita kan harus punya prioritas. Maka lebih baik obat diminum, pantangannya kagak dijaga, atau obat mah kagak diminum tapi pantangannya dijaga banget. Mendingan mana? Jaga pantang lah Imam, jaga pantang. Terserah ibu-ibu ya, itu mah ya terserah. Gimana enaknya gitu ya. Tapi kalau kata Imam Ghazali, yang bagus itu adalah menjaga larangan. Dahulukan menjaga larangan, baru nanti mengerjakan perintah gitu. Kalau kita kan terbalik selama ini ya, sholat ayo, puasa ayo, tapi lisan ngomongin orang nggak pernah dijaga, kan itu ya. Hati dengki mulu sama orang nggak pernah dijaga, ujub nggak pernah dijaga, takabur nggak pernah dijaga. Kan sholat kita percuma, sedekah kita jutaan juga kalau ada riya percuma. Mendingan bersihin dulu hatinya, bersih dari riaknya, dari ujubnya, dari takaburnya, baru nanti pelan-pelan ibadahnya ditingkatkan. Maksudnya ningkatin ya, ningkatin, bukan ditinggalin, bukan. Kalau ibadah mah nggak boleh. Ya udah tuh kata Pak Ustadz Janji juga jangan sholat dulu karena mah yang penting hati aja yang benar juga, jadi bukan gitu ya. Maksudnya sholat mah tetap sholat, tapi artinya jangan terlalu fokus ningkatin sholatnya. Ngaji kemana-mana dikerjain, ngaji biasa aja kita dulu kan gitu ya. Yang terpenting mah bagaimana hati kita yang dijaga, larangan-larangannya yang dijaga, nyakitin orangnya dijaga, kesalahan orangnya dijaga, riyanya dijaga. Nah begitu, nanti ibadah jadi baik, begitu maksudnya. Kan katanya proses Pak Ustadz. Iya, itu prosesnya, maksudnya jangan sampai salah proses. Iya, itu proses betul. Cuman prosesnya jangan salah, jangan obat mulu diminum. Ini proses sehat ya. Proses orang pengen sehat. Jangan obat mulu diminum, tapi pantangan dilanggar. Jangan begitu prosesnya. Yang bener mah biarin dah, obat mah nggak usah diminum juga, atau obat ala kadarnya aja. Tapi pantangannya yang ketat, pasti sembuh. Imam Ghazali yang bilang. Saya udah pernah nyampein mungkin ya, saya suka sakit dan udah berapa tahun berhenti minum obat. Karena yang ngamalin, itulah kata ulama begitu ya. Obat saya apa? Mantang, udah. Nomor 2, nomor 3 nih biasanya kata dokter, dikasih obat, pantang. Yang terakhir biasanya obat, dokter suka ngasih pesan begini, jangan banyak pikiran dulu ya. Nah gitu ya. Biasanya ya orang sakit begitu ya, jangan banyak pikiran, orang hidup kan mikir kan ya. Cuman jangan banyak-banyak dulu. Artinya yang bikin sehat kita itu 1 minum obat, 2 pantangan dijaga, 3 ini pikiran. Makanya saya kalau sakit udah nggak usah berobat nih. Abi kalau sakit nggak usah berobat, nggak usah kemana-mana, udah diem aja di kamar, diem. Tapi pantangannya disiapin, gorengan udah jangan. Udah kalau saya sakit makannya nggak rebus-rebusan, nasinya yang lembut begitu, gorengan udah kagak ada, segala macam pedes udah nggak ada aja pokoknya. Terus HP matiin nih, udah HP matiin. Karena kalau HP hidup ada yang telepon lah, ada yang apa, jadi pikiran lagi kan gitu ya. Ada yang pinjam duit lah, ada apa aja ya. Kalau HP dimatiin makan aman banget, diem di kamar 3 hari 4 hari sembuh udah. Asal kuat tapi ya. Ini jangan ngikutin kayak saya juga, kalau kagak kuat mah ya 3 hari mati lagi kagak berobat ya. Jangan, kalau nggak kuat mah berobat aja berobat gitu ya. Tapi kalau saya berusaha begitu, karena obat juga kadang yang ngeri juga ya kalau salah juga kan gitu ya. Apalagi obat dokter kan gitu ya. Kalau ngeri dah gitu ya obat-obat kimia mah. Paling kalau mau juga kayak herbal, kunyit, nah itu mau saya gitu ya, jahe kayak gitu mau. Tapi kalau obat-obat ini mah dipantang aja dah gitu ya. Pantang 3 hari, sepanas apapun badan, sebatuk, sepilek apapun, insya Allah sembuh. Daripada minum obat tapi tidak pantang begitu ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah sama dalam takwa juga begitu kita ya. Jadi mendingan kita menjaga diri dari larangan-larangan Allah daripada mengutamakan melaksanakan perintah-perintah Allah. Nanti juga dengan menjaga larangan Allah mah perintahnya ke bawah gitu. Ke bawah nanti juga pasti. Kalau udah mantang pasti sehat dengan sendirinya. Begitu. Pasti sehat.
sampai kepada puncaknya ibadah. Itu ya. Sampai di situ dulu ya. Jadi sampai yajibu ala kulli mukallafin. Kita baru membahas wajib. Wajib menurut ilmu fikih, dan dalam ilmu fikih bukan hanya wajib tapi ada 5 hukum gitu ya. Wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Nanti kita lanjutkan lagi nomor 2 halaman 9 berarti ya. Makrifat atau iman itu diwajibkan sebagaimana firman. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.